Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dumadi. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Jadi kita harus banyak bersyukur nih teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah dianugerahi kenikmatan yang sehat, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita semua, yaitu nikmat sehat. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Apabila kita sudah diberi kesehatan, maka kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Dan ini sangat luar biasa teman-teman, ini harus kita syukuri. Dan kepada teman-teman yang saat ini kurang sehat atau sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan bagi yang sedang bermasalah, segera diselesaikan permasalahannya. Namun teman-teman perlu tahu, yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Nah, tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya dengan baik dan melangkah dengan benar. Itu ya teman-teman, sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Dan terima kasih banyak berkat dukungan, doa, dan sahabat semua. Channel ini terus bertumbuh, membesar, semakin terus membesar. Dan alhamdulillah, ternyata setelah saya lihat dari komentar-komentar teman-teman, saya sangat bersyukur bahwa channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dengan terawangan, dengan ramalan, kita akhirnya bisa melihat masa lalu kita, dan kita bisa memprediksi masa depan kita, yang tentunya apabila di tahun-tahun depan yang terlihat di sini ada permasalahan, maka kita bisa persiapkan. Nah, kita bisa siapkan, nanti diestimasikan kurang lebih tahun sekian-sekian itu ada apa. Nah, berdasarkan ramalan inilah kita bisa prediksi, akhirnya kita bisa siap-siap. Jadi ini hanya sebuah ramalan. Ramalan itu ada benar, ada salahnya. Jadi ya itulah ramalan. Jadi kebenarannya tidak mutlak. Namun kalau ini benar, itu maka kita bersyukur, karena memang ini akhirnya berguna untuk menghadapi di masa-masa yang akan datang, untuk menjalani kehidupan di masa-masa hadapan. Dan sebelumnya saya ingin jelaskan, jadi di setiap video ini saya harus jelaskan ya ini teman-teman, bahwasanya itu kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu itu saya memahami ini. Saya bisa melihat kalau dengan mata batin saya bisa melihat seseorang itu seperti ada sinar-sinar, ada cahaya-cahaya seperti itu ya. Nah, dari cahaya-cahaya itu dulunya saya nggak paham itu apa, dan akhirnya saya kurang lebih 15 tahun belakangan ini saya kaji, saya pecahkan ini apa sebetulnya. Nah, jadi akhirnya jadi sebuah kesimpulan, apabila seorang itu cahayanya terang, itu saya sebut aura energi ya. Akhirnya saya terjemahkan menjadi aura. Bila orang itu auranya terang, maka dia mendapatkan satu kesenangan. Nah, namun kalau dia redup atau cahayanya sedang, itu menunjukkan dia biasa-biasa aja. Namun kalau terjadi gelap, ini menunjukkan orang tersebut mendapatkan satu permasalahan. Nah, akhirnya jadilah sebuah terawangan atau ramalan yang sudah kita sajikan. Sudah lebih dari 700 video di channel ini. Saya bersyukur, memang saya ingin membuat sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya apa? Akhirnya teman-teman bisa tahu, bisa paham dengan jati dirinya. Itu ya sahabat. Jangan lupa tekan subscribe, like dan komentarnya yang sifatnya membangun. Terus yang paling penting, tanda loncengnya itu harus ditekan. Supaya apa? Supaya teman-teman setiap hari bisa melihat, bisa terus update
menyaksikan video terbaru yang diupload di channel Ki Truno Pamungkas ini. Gitu teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mohon izin kepada Mas Roy Kiyoshi. Nah, kita tahu ya, Roy Kiyoshi ini seorang peramal juga, seorang paranormal yang hebat, sering muncul di layar kaca atau di televisi, juga di media-media sosial. Ini muncul terus. Nah, jadi setiap orang itu memiliki cahaya energi atau aura energi teman-teman. Siapapun orangnya. Jadi bisa diterawang, bisa diramal. Ini alhamdulillah saya memiliki sedikit kemampuan yang diberikan oleh Gusti Allah. Akhirnya bisa berbagi dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Dan kali ini permintaan dari sahabat Ki Truno Pamungkas, juga penggemar-penggemar Roy Kiyoshi ini. Banyak yang WhatsApp, tolong Ki Truno Pamungkas terawang Roy Kiyoshi gitu. Nah, ini saya mohon izin kepada Mas Roy Kiyoshi, mohon maaf apabila nanti ada kata-kata tingkah laku atau sikap saya yang kurang sopan. Jadi mohon maaf dan sekaligus mohon izin, ini bukan bermaksud apa-apa. Ini hanya sebuah hiburan ya, sebuah hiburan. Ini hanya sebuah ramalan. Ramalan itu belum tentu benar dan belum tentu juga tidak benar, karena kita semua sama-sama tahu kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran itu hanya milik Allah teman-teman. Kalau saya benar, yaitu alhamdulillah, seperti itulah. Jadi kita harus banyak bersyukur. Nah, kali ini saya akan melihat perwataan dari Mas Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi ini seorang paranormal ya teman-teman ya. Jadi perwataannya seperti apa ini? Nah, dia ini seperti apa? Orangnya sebetulnya pemalu teman-teman. Roy Kiyoshi ini ada sifat pemalu. Terus dia suci lahir batin. Bicaranya baik dan berpengetahuan yang luas. Nah, inilah teman-teman. Jadi ini sudah memang masuk ini kriteria seorang paranormal, seorang spiritual itu ya seperti yang saya sebutkan. Nah, ini perwataannya seperti ini. Nah, inilah ya sahabat dari Roy Kiyoshi, penggemar dari Roy Kiyoshi, saya sudah sebutkan perwataannya. Nah, sekarang bagaimana aura keberuntungan dari Roy Kiyoshi? Saya akan lihat saat Roy Kiyoshi ini berusia kurang lebih 6 tahun teman-teman. Saat berusia 6 tahun, Roy Kiyoshi ini aura energinya terlihat gelap. Ini menunjukkan dia mendapatkan satu permasalahan yang berat, permasalahan yang rumit menimpa dia di usia 6 atau 7 tahun. Ini masa-masa yang berat bagi dia, masa kecil dia ini berat teman-teman. Jadi apabila aura ini terlihat gelap, kita pastinya tidak tahu. Biasanya antara 3 ya teman-teman. 1 ini ekonomi, kedua ini masalah kesehatan, ketiga masalah hubungan. Nah, kalau kita masih kecil ya kita bisa terjemahkan itu apa yang terjadi. Yang pasti aura energi Roy Kiyoshi ini terlihat gelap saat usia 6 atau 7 tahun. Dan semakin lama bertambahnya usia, di sini semakin membesar aura energi yang ada pada Roy Kiyoshi ini, semakin membesar dan tepat di usia 12 tahun di sini terlihat terang benderang. Nah, jadi Roy Kiyoshi ini terlihat terang aura energinya saat berusia kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Ini menunjukkan dia mendapatkan satu kesenangan, satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, boleh dikata kalau ini masih usia kecil, jadi dia masih disupport oleh orang-orang sekitarnya, orang tua atau dan lain-lain. Jadi dia boleh dikata dimanja nih usia 12 tahun. Dan semakin lama usia dia ini bertambah. Usia Roy Kiyoshi ini bertambah. Semakin lama ini bertambah usia kurang lebih 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini terus menurun aura energinya teman-teman. Menurun dan tepat di usia 20-an, ya usia kurang lebih 24 atau 25 tahun, dia ini mendapatkan satu permasalahan yang cukup berat. Nah, di usia 24 ini terlihat gelap di sini teman-teman.
Nah, sekali lagi kalau terlihat gelap di sini, ini ada permasalahan berat yang dihadapi. Yang pertama bisa jadi ekonominya itu sulit, kedua kesehatannya juga bisa, atau hubungan. Jadi hubungan itu bisa pertemanan, persahabatan untuk keluarga. Di sini ada konflik-konflik, jadi membuat aura energi itu terlihat gelap seperti itu teman-teman di usia 24 tahun. Kemudian dia terus berjuang dan bekerja keras dengan pengetahuan dia yang luas, maka dia akan menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Nah, semakin lama dengan semangat dan kerja keras yang luar biasa, akhirnya apa? Di usia kurang lebih kalau 24 terlihat gelap, betul-betul gelap ya, di usia 27, berarti 24, 25, 26, 27, sekitar 3 tahun kemudian ya, di usia 27 ini mulai muncul power energi padanya. Jadi mulai muncul nih aura energinya teman-teman, pancarannya mulai muncul di usia 27. Kemudian di usia 29 ini semakin meningkat, usia 30 meningkat, dan 31 ini sangat terang benderang. Nah, di usia 31 tahun Roy Kiyoshi ini mendapatkan sebuah kejayaan, kesuksesan yang luar biasa. Ini teman-teman, berarti kalau sekarang usianya 33 tahun, berarti 3 tahun yang lalu ini Roy Kiyoshi ini moncer, karirnya melejit. Nah, ini mulai 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, antara 3 dan 4 tahun yang lalu teman-teman ya, itu mulai melejit. Nah itu ya, di usia 30, 31 gitu teman-teman ya. Dan memang sangat terang benderang, sangat luar biasa. Kemudian di usia 32 mulai meredup, 33 terus meredup nih teman-teman ya. Jadi dimulai dari sekarang, dari usia 33 tahun nih, aura energi yang dimiliki Roy Kiyoshi ini terus meredup nih. Sebetulnya dari usia kalau sekarang 33, berarti dari usia 3 sekarang saat-saat ini teman-teman ya, saat-saat ini itu terus meredup 33, 34, 35, dan puncaknya di usia 36 menjadi gelap gulita teman-teman. Jadi di usia 36 betul-betul gelap gulita. Ini menunjukkan ada permasalahan yang berat dan semakin berat yang akan dia hadapi. Jadi Mas Roy Kiyoshi harus hati-hati ini ya, di usia 36 itu masa yang betul-betul sulit yang Anda hadapi. Nah, ini bisa jadi yang pertama masalahnya, yang pertama masalah keuangannya, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah hubungan. Jadi harus dijaga. Di usia 36 itu semakin memburuk, dari sekarang ini semakin memburuk terus menjadi gelap gulita. Dan ini sangat sulit ini untuk diselesaikan, karena terlihat sangat panjang permasalahan yang Roy Kiyoshi hadapi teman-teman. Lalu kapan masalah itu bisa selesai? Nah ini pertanyaannya ya teman-teman ya. Di usia 42 tahun. Nah, kalau di usia 36 gelap, kemudian di usia 42 tahun ini muncul power, aura energinya muncul namun kecil kapasitasnya. Nah, namun lumayan lah ada kemunculan energi, tapi terlihat kecil di usia 42 tahun. Dan kemunculan ini membuat dia ini kurang waspada nih teman-teman. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi kemunculan sedikitnya akhirnya menjadi redup kembali di usia 44. Jadi 42, 43, 44 cuma 2 tahun. Di sini ada muncul lumayan terang lah, lumayan ada kemunculan. Namun turun kembali di usia 44, 45, 46, 47, dan puncaknya di usia 48 menjadi gelap kembali. Nah inilah permasalahan kembali menimpa Roy Kiyoshi. Hati-hati di usia 48 ini sangat berat. Estimasinya di usia 48, bisa jadi usia 47, 46 sudah mulai permasalahan timbul. Namun puncaknya, endingnya di usia 48. Nah inilah yang dihadapi oleh Roy Kiyoshi. Lalu kapan masalah kok muncul lagi ini gitu loh, di usia 48 kenapa gelap kembali? Nah, itu permasalahannya antara 3 tadi ya sahabat ya. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah kesehatan, ya masalah hubungan yang pasti membuat aura energi seseorang itu cahayanya menjadi gelap.
Berarti dari pola pikirannya. Ini yang kalau diterjemahkan dari kejadian yang dihadapi teman-teman. Jadi tidak bisa terlihat masalahnya apa, karena ini ya secara cepat saya meramalnya teman-teman. Secara cepat, kalau mungkin jumpa orangnya berhadapan langsung itu lebih mudah, lebih detail, bisa dikupas tuntas seperti itu teman-teman ya. Karena ini mungkin saya lihat fotonya atau apanya, jadi ya secara cepat saya membuat terawangan ini. Jadi di usia 48 itu memang betul-betul gelap. Ini menunjukkan dia ada permasalahan, ada beban masalah yang dia hadapi teman-teman. Jadi benar-benar gelap. Dan kapan ini selesainya? Ini sangat panjang. 48 gelap, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 6 tahun kemudian baru muncul power energi di usia berapa? 54 tahun. Nah, di usia 54 tahun inilah muncul energi kecil namun ini sudah cukup lumayan teman-teman. Nah, kemunculan inilah membuat Roy Kiyoshi ini bersemangat. Akhirnya apa? Akhirnya dengan ditemukannya energi pada dirinya, ritmenya ini sudah didapatkan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia lebih percaya diri, lebih yakin, dan ditambah lagi ini pikirannya baik dan suci lahir batin, terus pengetahuannya luas, maka ini semakin meningkat auranya. Di usia 54 muncul kecil, di usia 55, 56, 57 ini terus membesar, terus membesar, dan puncaknya di usia 60 tahun Roy Kiyoshi betul-betul berdiri di puncak kejayaan yang sangat tinggi, di puncak kesuksesan yang sangat tinggi, dimulai dari usia berapa? 60 tahun, 61 tahun, dan seterusnya itu terpancar sangat terang benderang. Nah, ini sahabat Ki Truno Pamungkas, penggemar Ki Truno Pamungkas, penggemar Roy Kiyoshi. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa menunaikan permintaan dari teman-teman, bisa tunaikan permohonan permintaan dari teman-teman untuk terawang Roy Kiyoshi. Nah, ini saya sangat bersyukur, dan sekali lagi kepada Mas Roy Kiyoshi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud apa-apa, juga tidak ada maksud lancang. Sekali lagi ini hanya sebuah ramalan, dan nanti teman-teman bisa cocokin, bisa lihat ya bagaimana dari masa lalunya sampai masa-masa depan. Nanti teman-teman tinggal dicocokin, ini bener nggak yang disampaikan oleh Ki Truno Pamungkas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti tinggal dicocokin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk Mas Roy Kiyoshi. Dan kepada teman-teman semua, seluruh penonton video ini, kita pasti tahu, semua pasti tahu bahwa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan itu milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.